Ki ngapain? Dirimu gak lihat nih, gak lihat. Jangan marah-marah dong bro, tumben rajin. Dasar netizen negatif mulu. Sorry, bercanda. Belajar apa? Udah jelas minggu depan small test masih aja nanya. Oh, kayak tata nama hidrokarbon. Gampang itu mah. Hah, dirimu bisa? Bisa dong. Kan aku follow YouTube Chemistry. Di YouTube Chemistry pembahasan kimia langsung fokus ke bagian-bagian penting. Ya udah, kalau ngerti jelasin lah ke diriku. Sorry bro, aku nggak pandai jelasin. Mending aku puterin aja video dari Chemistry. Baiklah kalau begitu. Halo, ketemu lagi dengan saya Heru di Chemistry. Sebelum masuk ke pembelajaran tata nama senyawa kimia, kalian harus memahami terlebih dahulu apa itu gugus fungsi, rantai utama, dan cabang. Kita masuk ke dalam pengertian gugus fungsi. Gugus fungsi adalah susunan atom yang menentukan struktur dan sifat dari suatu senyawa. Gugus fungsi yang akan kita pelajari pada kelas 11 ini adalah alkana, alkena, alkuna. Rumus umum dari alkana itu adalah CnH2n plus 2. Sementara rumus umum dari alkena adalah CnH2n. Rumus umum dari alkuna adalah CnH2n dikurang 2. Ini adalah gambarnya sekarang, yaitu di sini alkana, di mana di alkana adalah rantai terbuka dan jenuh. Sementara alkena dia rantai terbuka, tapi dia tak jenuh karena ada ikatan rangkap 2. Kalau alkuna itu rantai terbuka tak jenuh juga, tapi karena ada ikatan rangkap 3. Untuk tata namanya sendiri, dulu sudah pernah dipelajari di kelas 10, di mana kalau atom C-nya 1 itu namanya metana, kedua itu etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Nanti, untuk alkana, seperti yang kita pelajari di kelas 10, di mana rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Kalian cukup perhatikan karbonnya. Kalau karbonnya 1 metat, kalau karbonnya 2 etana, karbonnya 3 propana, dan seterusnya. Nah, kita akan mempelajari sampai 10 ya. Bagaimana kalau dia alkena, ada rangkap 2-nya. Tinggal kalian ubah namanya jadi ena. Jadi etena, propena, butena, pentena, dan heksena. Tidak ada C1 pada alkena. Karena kalau dia karbonnya cuma ada 1, dia tidak mungkin membentuk ikatan rangkap. Dengan siapa dia membentuk ikatan rangkap? Begitu juga kalau dia rangkap 3, yaitu alkuna. C1-nya itu tidak ada. Jadi tidak ada yang namanya metuna. Metuna tidak ada. Jadi tinggal namanya diganti menjadi etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, dan seterusnya. Nanti heptuna, oktuna, nonuna, dekuna. Aturan umum dalam tata nama. Aturan umum dalam tata nama itu adalah kalian berfokus pada rantai utama sebenarnya. Kalian cari rantai utamanya dulu. Setelah itu kalian cari cabangnya. Lalu urutan penulisan nama adalah cabang dulu, baru kalian tulis rantai utamanya. Apa itu rantai utama? Rantai utama adalah rantai karbon dari ujung ke ujung yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dia melewati gugus utama. Yang kedua, dia merupakan rantai karbon yang terpanjang. Yang ketiga, jika ada 2 rantai sama panjang, maka pilih yang lebih banyak cabang. Oke ya. Kita langsung saja coba ke contohnya. Di sini adalah senyawa alkena, di mana senyawa di sini tuh mempunyai gugus utama, yaitu ini. Ini adalah gugus utamanya. Sementara ujungnya itu kan ada di sini, ujung yang pertama, ujung yang selanjutnya di sini, di sini, di sini, di sini, dan ada di sini. Perhatikan bahwa ujung ke ujung yang terpanjang dan melewati gugus utama itu adalah dari sini ke sini. Contoh yang lain, di sini ada 2 senyawa yang sama. Kita perhatikan, kalau dari ujung ke ujung yang paling panjang itu bisa jadi adalah dari sini. Bisa juga dari sini. Oke. Kalau kalian perhatikan di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karbon. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ada 6 karbon. Sama-sama panjang, berarti kita ikuti aturan ketiga. Pada aturan ketiga, jika ada 2 rantai sama panjang, maka pilih yang lebih banyak cabang. Dan di sini cabangnya ada 1, 2, 3, dan 4. Sementara di sini cabangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka rantai utama yang benar adalah yang ini. Yang benar, yang ini salah. Oke, setelah kita membahas rantai utama, sekarang kita akan membahas tentang cabang. Cabang adalah karbon yang menempel pada rantai utama. Di sini saya gambarkan dalam bentuk skeletal, di mana kalau karbon yang menempel di rantai utama adalah 1, kita sebut sebagai metil. Kalau karbon yang menempel ada 2, kita sebut sebagai etil. Jadi sama seperti metana, etana, propana ya. Tinggal kita tambahkan il-nya. Jadi metil, etil, propil, butil, pentil, dan seterusnya. Di sini metil, di sini etil. Untuk propil ada 2 jenis, yaitu propil yang lurus dan propil yang bercabang. Untuk propil yang bercabang namanya adalah isopropil. Lanjut, kalau 4 namanya butil, 1, 2, 3, 4. Ini butil yang normal atau yang butil yang tidak ada cabang. Sementara ini adalah butil yang ada cabangnya. Karena cabangnya di sebelah sini, maka namanya adalah isobutil. Kalau dia cabangnya di sini, namanya adalah sekunder butil, di mana cabang butil yang ada di sini, itu di sini adalah C sekunder. Kita abaikan rantai utama, kita lihat C di sini mengikat 1C dan 1C di sini. Jadi dia adalah C sekunder. Jadi di sini namanya sekunder butil. Sementara pada cabang yang ada di sini butil juga 1, 2, 3, 4. Tapi karena di sini C tersier, maka namanya adalah tersier butil. Nah, sementara untuk cabang 5, 1, 2, 3, 4, 5, namanya adalah pentil. Pentil ya, bukan pentil. Namanya adalah pentil. Untuk bercabang yang selanjutnya adalah neopentil. Sebenarnya untuk pentil itu ada banyak jenisnya, cuman yang kita pelajari hanya pentil dan neopentil saja untuk mempermudah. Untuk cabang yang tidak bercabang, terkadang dinamakan dengan tambahan N di depannya. Jadi untuk propil yang ini, karena dia punya bentuk isopropil, maka propil yang ini namanya juga seringkali disebut sebagai N-propil. N-propil. Kalau untuk butil yang ada di sini berarti namanya N-butil. Pentil yang ada di sini itu namanya adalah N-pentil. Jadi terserah mau pentil saja atau N-pentil. Ini adalah bentuk skeletal di mana ingat kembali kalau di setiap titik di sini berarti ada karbon ya. Di sini akan tersimulasikan karbonnya ada di mana. Di sini karbon CH3, di sini CH3, di sini CH2, 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 CH3, CH, CH3, CH3, CH2, 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 CH3. Lanjut di sini CH2, 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 CH3. Di sini adalah CH2, CH, CH3, CH3. Adalah CH3, CH, CH2, CH3. Dan begitu seterusnya ya. Di sini berarti C. Dan di sini adalah CH, C, CH3 3 kali. Cabang sendiri nantinya dalam penulisannya itu diurutkan abjad. Kalau kalian perhatikan di sini ada perbedaan warna antara M dengan etil di sini. M-nya itu diberi warna hijau. Ini artinya ini adalah abjadnya. Berarti abjadnya adalah M, E, P, 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 B, 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 B. Nah, itu adalah abjadnya ya. Urutan abjadnya adalah dari abjad B yaitu butil, diikuti dengan isobutil. Kenapa? Karena di sini depannya adalah I, di sini B. Sesama butil kita membandingkan kata depannya, tapi kalau butil dengan etil berarti kita bandingkan B dengan E-nya. Di sini sudah saya berikan tanda merah untuk menentukan siapa yang lebih diutamakan. Setelah butil, baru masuk etil, metil, neopentil, pentil, isopropil, lalu propil. Gimana? Ngerti nggak penjelasannya? Sejauh ini sih gampang ya ternyata. Tapi aku mau nanya nih. Mau nanya apa bro? Selain alkana, alkena, dan alkuna, kira-kira masih ada nggak sih gugus fungsi yang lain? Masih ada bro. Nanti akan dipelajari di kelas 12. Makanya dasar kamu di kelas 11 ini harus bagus terlebih dahulu. Oh,